Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Nah, hari ini Kak Desi tidak sendiri adik-adik. Kak Desi akan ditemani oleh Kak Riri yang akan mengiringi kita piano. Adik-adik, sebelum kita masuk untuk beribadah, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Yuk kita memulai saat teduhnya. Amin. Nah, adik-adik, untuk lagu pembukaan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 349 bait 1 dan 2, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua marga satwa di gunung dan lembah. Bait 2. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Nah, adik-adik, kita siapin hati kita. Tadi ini mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan baru tubuh yang sehat untuk bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga kakak-kakak yang hari ini melayani, dari hamba-Mu Liturgos, pemain musik Kariri, dan kakak-kakak yang membawakan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ada yang udah mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Udah yang gak sabar? Ya udah, kalau gitu adik-adik siapin Alkitabnya ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 280 yang berjudul Tiap Waktu. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jauh, Yesus dengar doaku. Udah siap kan adik-adik? Yuk sekarang kita panggil kakak-kakaknya yang akan bercerita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak-kakak. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali. Pagi ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita, sumber firman Tuhan yang akan kita dengar, dan juga kita akan membacanya bersama-sama. Adik-adik sudah mempersiapkannya? Baik, kita buka dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, mari kita bersama-sama berdoa.
Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami Tuhan izinkan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kami mendengarkannya lewat firman yang disampaikan oleh kakak layan kami mau membaca firman-Mu sebagai pedoman di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Karena itu, berkatilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan melalui cerita yang akan kami dengarkan. Dan juga tolonglah kami sebagai anak-anak, kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama membaca dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah, yang hidup bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yaitu tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Gracia di hari Minggu ini. Adik-adik, tadi kita udah membaca firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab apa? Ya, betul, dari kitab Korintus. Korintus itu apa ya adik-adik? Apa Korintus itu adalah nama orang? Bisa jadi sih adik-adik ada nama orang yang bernama Korintus. Selain nama orang apa lagi adik-adik? Coba kita pikirkan dulu ya. Oh iya, betul, nama kota. Korintus itu merupakan suatu kota, seperti halnya dengan kota kita, yaitu kota Bogor. Ada kota Bogor, ada kota Jakarta, ada kota Surabaya, dan ini adalah kota Korintus. Kota Korintus. Kira-kira ada apa ya adik-adik di kota Korintus itu?
Tapi sebelumnya kakak mau bertanya dulu nih. Ada satu pertanyaan buat adik-adik di rumah. Adik-adik, siapa yang di sini punya ketua kelas? Aku kak, aku punya ketua kelas. Wah, kakak tebak ya. Kakak coba tebak nama ketua kelas adik-adik. Mungkin ada yang namanya Vino. Vino mungkin Vino. Atau mungkin Kendrick. Karel. Atau mungkin kalau cewek mungkin Quelma. Atau Michelle. Atau mungkin Bunga. Wah, banyak ya, banyak nama ketua kelas kalian. Coba adik-adik sebutin nama ketua kelas kalian di sini. Wah, luar biasa ya namanya. Sekarang pertanyaan kedua. Kakak punya pertanyaan di mana apakah adik-adik punya kepala sekolah? Aku punya kak. Iya betul, semua orang pasti yang sekolah mempunyai seorang kepala sekolah masing-masing. Nah, adik-adik kakak mau bertanya, apa perbedaan antara kepala sekolah dengan ketua kelas? Iya kak, kalau kepala sekolah udah tua, kalau ketua kelas masih anak-anak kak. Oh, bisa jadi kalau sekarang kakak nanya, apa persamaan antara kepala sekolah dengan ketua kelas? Iya, kalau ketua kelas dan kepala sekolah cuma punya satu persamaan, yaitu apa adik? Sama-sama seorang pemimpin. Pemimpin yang seperti apa tuh adik-adik? Pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab terhadap adik-adik. Nah, sama seperti kepala sekolah dan ketua kelas pada hari ini, kita akan belajar mengenai satu orang rasul. Kakak udah kasih clue ya, seorang rasul yang berada di kota apa tadi adik-adik? Kota Korintus. Seorang rasul yang mengajar di kota Korintus. Dia seorang pemimpin, seperti pemimpin kepala sekolah ataupun ketua kelas, sebagai pemimpin yang baik dan bertanggung jawab terhadap jemaatnya. Siapakah rasul tersebut adik-adik? Betul, dia adalah Rasul Paulus. Siapa adik-adik? Rasul Paulus. Wah, terkenal ya adik-adik rasulnya ini, Rasul Paulus. Jadi adik-adik, ini gambar seorang Rasul Paulus. Nah, ini gambarnya adik-adik ya. Suatu hari Rasul Paulus pergi berjalan ke kota Korintus adik-adik. Kota Korintus. Di sana dulu belum ada bangunan gereja. Bentuk gereja seperti ini adik-adik. Dulu belum ada gereja. Nah, yang pertama kali mendirikan gereja di kota Korintus adalah siapa? Paulus. Ya betul, adalah Paulus. Paulus merupakan pertama kalinya yang mendirikan gereja. Di sana Paulus memberitakan firman Tuhan. Paulus melakukan pelayanan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus. Gambarnya seperti ini ya adik-adik. Itu Paulus yang sedang berbicara dengan jemaat-jemaat di kota apa? Korintus. Betul, di kota Korintus. Di sana dia menyampaikan banyak sekali ajaran tentang firman Tuhan, tentang firman Tuhan di sana. Adik-adik, Paulus ini dapat dikatakan sebagai pelayan yang baik, pemimpin yang baik. Kenapa? Dapat dilihat dari buah-buah yang dihasilkan oleh Paulus, di mana buah-buah itu menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik itu apa adik-adik? Di mana jemaatnya itu dapat lebih mengenal Tuhan Yesus secara lebih dekat. Di mana jemaatnya itu saling mengasihi antara satu sama lain. Di mana jemaatnya itu saling sukacita dan berbahagia satu sama lain, saling menolong sesama dan melakukan kebaikannya. Itu buah-buah dari pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan Paulus di jemaat Korintus. Namun adik-adik, ketika Paulus pergi dari kota Korintus, dia pergi nih adik-adik. Tadinya di sini, dia pergi ke sini, ke kota lain. Dia pergi adik-adik ke kota lain. Ketika sampai di kota lain,
dia mendengar kabar bahwa di kota Korintus itu ada orang lain yang memberitakan firman Tuhan yang menyebabkan pemecah belahan antar satu jemaat dengan jemaat lain. Nah, adik-adik, berbeda dengan Paulus, di mana Paulus itu menghasilkan buah yang baik ketika dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan firman Tuhan kepada jemaatnya yang di kota Korintus. Sedangkan si orang satu lagi yang memberitakan firman Tuhan di jemaat Korintus itu menghasilkan buah yang tidak baik. Iya, betul sekali adik-adik, tidak baik. Gimana sih Kak dia menyampaikan firman Tuhan dan menghasilkan buah yang tidak baik? Kok bisa sih Kak? Gimana Kak ceritanya? Iya betul adik-adik, itu pertanyaan yang bagus, dimana orang tersebut menyampaikan firman Tuhan dengan cara dia memamerkan, dia menunjukkan bahwa dia memiliki suatu surat yang tidak dimiliki oleh Paulus. Dia bilang ke jemaat Korintus, aku punya loh surat, ini surat resmi di mana menyatakan bahwa aku boleh pelayanan, aku boleh memberitakan Injil. Ini loh suratnya. Paulus tuh nggak punya surat ini. Seperti itu adik-adik, sehingga membuat pemikiran jemaat di Korintus terpecah belah, ya adik-adik. Dan kemudian dia juga yang kedua, dia kemudian suka dengan adanya puji-pujian terkait dengan wah hebat ya kamu, penyampaian firman Tuhannya luar biasa, seperti itu adik-adik. Wah hebat ya kamu pelayanannya, wah hebat ya kamu, wah hebat ya kamu, wah hebat ya kamu. Nah, semua kehebatannya itu membuat dia tidak rendah hati, membuat dia senang ketika pelayanan yang selalu dipuji-puji. Itu tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Yang boleh kita contoh itu merupakan Paulus. Kita bisa mencontoh dari seorang Paulus, di mana Paulus itu melakukan pelayanan, memberitakan firman Tuhan, melakukan suatu kebaikan, itu tentunya berdasarkan dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana ia yakin bahwa pelayanan yang ia lakukan, pemberitaan Injil yang dia lakukan, itu semua berasal dari Roh Kudus yang setia membantu dia dan memberi hikmat kepada Paulus ketika dalam memberitakan Injil dan melakukan kebaikan, sehingga buah yang dihasilkan dari Paulus dan jemaat yang ada di kota Korintus itu merupakan buah yang baik, di mana buah yang penuh sukacita, buah yang penuh damai sejahtera, buah yang penuh untuk saling mengasihi, saling menolong, buah yang untuk berbuat baik terhadap sesama. Itu merupakan buah-buah yang baik. Nah, sama seperti Paulus ya adik-adik, di mana kita juga harus menghasilkan buah yang baik. Gimana caranya adik-adik? Nah, caranya gampang adik-adik, dengan cara kita melakukan kebaikan. Tapi Kak, aku ngelakuin kebaikan kan kita cuma di rumah Kak, selama ini kita nggak keluar, paling di rumah, ke sekolah juga online, ke IMPA juga online. Aku gimana sih Kak ngelakuin kebaikan? Wah, itu pertanyaan yang bagus. Kita ngelakuin kebaikan bisa dengan kita melakukan kebaikan di rumah. Misalnya, mama atau papa nyuruh kalian untuk membantu kakak atau adik kalian membereskan tempat tidur, atau membantu menyapu, atau membereskan mainan. Nah, kita bisa membantu mereka membereskan mainan atau bersih-bersih yang lainnya. Tapi Kak, itu kan tugasnya si kakakku atau tugasnya adikku. Nah, iya betul, tapi ketika kakak atau adik kita lagi sibuk, kita bisa menolong mereka untuk melakukan kebaikan dengan cara, oh iya kakakku lagi sibuk, oh iya adikku lagi tidur, kasihan ya, aku bantu deh, kalian bantu mama. Ketika kita membantu kakak kita, membantu adik kita, atau membantu mama kita dalam melakukan beres-beres, bebersih, ataupun merapikan tempat tidur, itu kita membuat mereka senang loh adik-adik. Kita membuat mama senang, kita membuat kakak adik kita senang, dan pastinya kita membuat Tuhan Yesus itu sangat senang. Kenapa? Tuhan Yesus senang kalau kita melakukan kebaikan buat sesama kita, terutama untuk keluarga kita ya adik-adik.
Selain itu, misalnya dengan cara kita melakukan kebaikan, dengan kita menolong orang lain, kita berdoa, menolong dengan cara kita berdoa bagi mereka yang susah, bagi mereka yang sedang kesulitan. Kita menolong teman-teman kita melalui berdoa. Mungkin kita tidak bisa menolong secara langsung, tapi kita bisa menolong melalui kita berdoa mengenai mereka ya Dede. Mungkin ada teman yang lagi sakit, kita berdoa kepada mereka agar Tuhan bisa menyembuhkan mereka yang lagi sakit. Mungkin ada teman kita yang lagi susah, kita berdoa agar Tuhan mencukupi teman-teman kita. Tapi Kak, aku gak bisa kayak gitu. Aku benci sama teman aku gak suka sama kakakku. Itu kan jatah dia Kak, yang bersih-bersih, bukan aku. Jatah aku kan udah beres, itu kan jatah dia Kak. Atau mungkin ada yang jawab, iya Kak, itu bukan jatahku, aku kan udah selesai sesuai dengan jatah aku, bukan jatahnya mereka Kak. Masa aku harus bantu mereka juga? Nah Dede, kakak kasih pesan ya Dede, kalau misalnya kita ragu untuk melakukan kebaikan, ingat ya Dede, ketika kita ragu untuk melakukan kebaikan, atau bahkan kita ragu untuk menolong orang untuk melakukan kebaikan, kita ragu ya Dede, kita nggak boleh ragu, karena kalau ketika kita ragu itu tidak berasal dari Roh Kudus. Kita harus yakin dalam melakukan kebaikan adik-adik. Kita harus yakin, kenapa? Karena Roh Kudus akan menuntun kita dalam melakukan kebaikan tersebut. Dimana setelah melakukan kebaikan tersebut akan ada buah yang baik, baik bagi diri kita maupun baik bagi orang lain yang bisa merasakan itu semua ya adik. Nah adik-adik, sebelum kakak menutup firman Tuhan pada hari ini, kakak mau ngasih aktivitas, tapi nanti aktivitasnya akan ditampilkan di akhir video ini supaya adik-adik bisa pause video ini ataupun bisa di screenshot ya adik-adik, biar bisa ditulis, soalnya agak panjang. Tapi yang kedua adik-adik, kakak mau ngasih aktivitas kedua, yaitu aktivitas mengenai ayat hafalan. Ayat hafalannya itu terambil dari kitab Matius. Kakak bacain ya, kitab Matius 5 ayat ke-16. Matius 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi, ketika kita melakukan perbuatan yang baik, kita akan menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya aktivitasnya nanti setelah video ini selesai, dan juga dengan ayat hafalannya yang tadi udah disampaikan dari Matius 5 ayatnya yang ke-16. Kakak mau ngasih satu pesan. Pesan ini ada 3 ya. Pesan yang pertama, kakak ingin ngasih pesan bahwa adik-adik harus selama seminggu ini bisa melakukan kebaikan, baik buat kakak kita, adik kita, mama papa kita, maupun orang-orang lain di sekitaran kita. Bisa juga dengan cara kita berdoa supaya kita dapat menolong dan melakukan kebaikan, dan kita dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan kebaikan. Pesan yang kedua, tetaplah kita harus rendah hati, dimana kita ketika kita mendapat pujian dari orang karena telah melakukan suatu kebaikan, kita balik lagi ya adik-adik, kita balikan lagi pujian tersebut kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Kita bilang kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena aku udah bisa melakukan kebaikan bagi orang lain. Pesan yang ketiga, tetap jaga kesehatan dengan cara kita mencuci tangan dan menggunakan masker. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini ya adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik,
Untuk aktivitasnya ada dalam gambar berikut ini ya. Adik-adik bisa perhatiin gambar berikut ini. Di mana gambar berikut ini ada gambar anak-anak kecil dan gambar 5 kata. 5 kata ini tersusun dari huruf-huruf yang acak-acakan. Artinya apa? Kita akan memecahkan kode dan sandi dari masing-masing huruf ini. Kodenya itu terdiri dari huruf A, B, C, D, E sampai huruf Z. Sedangkan sandinya itu merupakan huruf Z, Y sampai dengan A. Seperti contohnya berikut ini ya adik-adik. Huruf pertama itu adalah huruf S, betul? Nah, kita cari huruf S itu, di kode itu ada huruf S ya, kita cari huruf S. Oh, huruf S itu sama dengan huruf H. Oh, sandi huruf S itu adalah huruf A. Kode S adalah huruf H. Berarti di huruf S itu kita tulis huruf H di bawahnya, H. Terus berikutnya huruf R. Oh, ternyata huruf R itu sama dengan huruf I. Huruf R, cari di kodenya, oh sama dengan huruf I. Nah, ditulislah di bawah huruf R itu huruf I. Ya, betul adik-adik. Berikutnya misalnya huruf W. Di situ ada huruf W. Huruf W itu ternyata sama dengan huruf D. Huruf D, kita bisa cari W paling bawah di kodenya, sama dengan huruf D. Iya, betul sekali, huruf W itu sama dengan huruf D. Kita ada huruf H, kata yang pertama kita ada huruf H, kita ada huruf I, kita ada huruf D. Masih sisa beberapa huruf lagi buat kata pertama. Itu buat kata pertama Dede. Buat kata kedua, kata ketiga, kata keempat, sama kata kelima, beserta dengan sisa kata yang pertama, kita bisa menyusun berdasarkan sandi dan kode-kode dari yang kakak udah kasih ya. Nanti kalau udah selesai, dapat dikirim kepada kakak layan atau kakak sektor kalian masing-masing. Kalau misalnya masih bingung, dapat minta bantuan kepada kakak kalian atau kepada mama papa yang ada di rumah. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk mengerjakan aktivitas dan untuk menghafal ayat hafalan dari Matius 5 ayat 16. Terima kasih adik-adik atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang kita dengarkan, bahwa kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita lakukan kebaikan untuk semua orang. Ketika kita melakukan kebaikan untuk saudara kita, untuk teman-teman kita, atau mama papa kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya kita bisa menjadi berkat dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap perkataan kita, dan dalam setiap tingkah laku kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai adik-adik jadi berkat bagi semua orang. Mengakhiri mendengarkan firman Tuhan kita di pagi hari ini, mari kita kembali berdoa dan kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan diingatkan agar kami juga dapat menjadi berkat melalui setiap perkataan kami, melalui setiap perbuatan kami, di mana-mana Tuhan kami ditempatkan, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, di tempat bermain, agar kami senantiasa menyenangkan orang-orang yang berada di sekitar kami, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau sepanjang waktu yang lalu kami belum dapat melakukan kebaikan ataupun menyenangkan hati orang-orang yang berada di sekitar kami. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan dapat bersinar dan dapat melakukan kebaikan untuk semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi kan? Gimana, seru kan ceritanya? Adik-adik jangan hanya mendengarkan saja ya, tapi adik-adik juga harus menjadi pelaku firman, yang melakukan firman yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak yang tadi sudah bercerita, oke? Untuk respon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Tiap Orang Yang Mendengar dari Kidung Ceria 160. Oke?
Tiap orang yang mendengar perkataanku, yang tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Nah, sudah kan tadi lagunya, kita tidak boleh runtuh apapun yang sedang melanda hidup kita. Oke adik-adik ya. Nah, pengumumannya hari ini, pertama, persembahan adik-adik itu bisa bersama papa sama mamahnya digabung dan bisa dikirim di nomor rekening gereja GPIB Sebaot yang akan nanti ditayangkan di akhir video kita. Terus yang kedua, adik-adik hari ini yang sudah mendapatkan aktivitas dari kakak-kakaknya, jangan lupa mengerjakannya dan nanti dikumpulkan ke kakak-kakak lain di sektornya masing-masing, atau nanti ada nomor telepon yang akan adik-adik kirim untuk aktivitas adik-adik. Oke? Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, Kak Desi tetap berpesan pada adik-adik untuk menjaga kesehatan adik-adik ya. Jangan lupa cuci tangan, kalau keluar rumah juga pakai masker supaya selalu sehat. Oke? Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Papa dan Mama, Opa Oma, kakak dan adik kami. Kami juga mau berdoa buat kakak layan kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa juga buat sekolah kami Tuhan Yesus. Walaupun kami masih bersekolah secara online, tapi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan selalu menemani kami dalam belajar. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan Indonesia ini. Tuhan berkati, dan terutama di kota Bogor ini, Tuhan juga pulihkan kota Bogor ini. Semua orang yang sedang sakit, Tuhan mau jamah dan Tuhan Yesus sembuhkan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat GPIB Sebaot, gereja kami. Tuhan berkati juga semua pelayan yang ada, sehingga Tuhan, walaupun di masa pandemi ini kami bisa tetap terus melayani dan berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan meneruskan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati dari pagi, siang hingga malam hari nanti. Jaga kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oh, berkati kami. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam namaste.
Tuhan. Hendaknya Ter- terangmu bercahaya di depan orang. Yeay, selamat hari Minggu. Pada Papa.